Setelah pulang ke rumah, wanita tersebut merasa sangat lelah. Ia melepas pakaian renangnya dan bersiap untuk mandi. Tanpa disangka, boneka beruang di atas tempat tidur tiba-tiba bergerak. Setelah Chow Tuk Kuyen masuk ke kamar mandi, boneka beruang itu langsung berdiri. Setelah menyentuh tempat tidur Tuk Kuyen, beruang itu mengendus tempat tidur tersebut. Ketika Chow Tuk Kuyen pergi mandi, beruang itu mengambil piyamanya dan langsung diendus. Saat ini Chow Tuk Kuyen telah selesai mandi dan bersiap untuk pergi ke kamar tidur. Beruang itu segera melemparkan gaun itu ke atas tempat tidur dan kembali ke posisi semula. Ketika Chow Tuk Kuyen membuka lemari untuk mencari gaun tidurnya, dia menemukan gaun itu tergeletak di tempat tidur. Chow Tuk Kuyen tidak banyak berpikir dan mengira dia salah mengingat. Ketika dia hendak memeluk beruang itu untuk tidur, dia tiba-tiba menemukan bahwa beruang itu tidak sama seperti biasanya. Lapisan kapas di dalamnya menjadi lebih keras. Jadi Chow Tuk Kuyen bersiap menarik resletingnya untuk memeriksanya. Tanpa diduga ada ketukan keras di pintu. "Direktur Chow, apakah kau baik-baik saja?" "Tin, kenapa kau ada di sini? Untuk apa kau datang ke sini? Kenapa nomornya masih ada? Batas waktunya belum habis. Direktur Chow masih akan mati hari ini." Secara logika tombol mati telah dihancurkan. "Aku juga tidak tahu, tapi nomor di kepalanya belum hilang. Mungkinkah penyebab kematiannya ada di dalam kamar?" Chow Tuk Kuyen tidak mengerti mengapa ketiga orang ini mengucapkan kata-kata aneh seperti itu. Dia pikir pikiran mereka bermasalah. Pum dengan sabar menjelaskan bahwa dia mempunyai kemampuan untuk memprediksi kematian orang lain. Dan bisa melihat Tuk Kuyen akan mati hari ini. Setelah mendengar itu, Chow Tuk Kuyen langsung menamparkan wajah Sopung. Tapi dia tidak mempermasalahkan hal itu. Dan langsung bergegas ke kamar Chow Tuk Kuyen. Mereka ingin menghilangkan semua kemungkinan penyebab kematian Chow Tuk Kuyen. Namun ia masih menolak mempercayainya. Dan bahkan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon security. "Halo, cepat kemari, ada yang membuat masalah di sini." "Chow Tuk Kuyen, aku menyelamatkan hidupmu. Menyelamatkan aku, jika kau terus melakukan itu, kau membuatku marah. Keluar dari sini, Direktur Chow, dia sangat mengkhawatirkanmu. Tolong percayalah pada kami. Sekarang masih ada lebih dari 4 jam sampai jam 12. Bolehkah menunggu beberapa jam lagi?" "Itu benar. Jika bukan karena kita, hari ini dia akan meninggal karena ledakan di kapal pesiar." "Apa, ledakan kapal pesiar? Menurut jadwalnya, kau seharusnya berada di kapal pesiar sekarang. Kemudian meledak dan mati bersama orang-orang di dalamnya. Tapi aku memberitahu pimpinan Hadi agar dia bisa mengubah jadwalnya. Itu sebabnya kau dapat dengan aman berdiri di sini. Apakah itu berarti Hadi juga diyakinkan oleh kalian? Kini kau masih belum lolos dari tombol kematian. Nomor di kepalamu masih ada. Artinya dalam beberapa jam, nyawamu masih dalam bahaya." "Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Kau pasti tahu bahwa kapal pesiar itu meledak. Jadi kau datang ke sini untuk menipuku. Tempat ini sangat aman, tidak ada orang lain yang datang ke sini. Bagaimana bisa berbahaya?" "Direktur Chow, bahaya bisa datang dari mana saja. Hal ini menyangkut kehidupan dan tidak boleh dianggap enteng. Biarkan kami bertiga tinggal bersamamu sampai jam 12 malam. Jika tidak ada apa-apa setelah jam 12, kami akan segera pergi." "Aku tidak percaya." Saat itu Chow Tuk Kuyen benar-benar kehilangan akal. Dia mengusir mereka dengan keras. "Pergilah, Direktur Chow, Sopam, sudah tidak ada gunanya. Setidaknya dia takkan pergi kemana-mana malam ini. Itu masuk akal. Ayo pergi." Setelah diusir, Sopam menjelaskan semuanya dengan jelas kepada kedua temannya. Suatu hari dia membantu seorang lelaki tua. Untuk membalas kebaikannya, lelaki tua itu memberikan liontin batu giok. Saat Sopam melihat bongkahan batu giok itu, matanya tiba-tiba menjadi aneh. Dari sana, dia bisa melihat simbol-simbol yang muncul di atas kepala orang-orang yang akan meninggal. Begitu angka 0 muncul di kepala seseorang, berarti orang tersebut akan meninggal pada hari itu juga. Yang satu meninggal karena sakit, yang satu lagi karena kecelakaan. Hasil akhir akan menjadi pilihan Sopam. Setelah mendengarkan, Sopam sangat terkejut. Saat itu orang tua itu telah menghilang. Setelah sadar, Sopam ingat bahwa ia melupakan sesuatu. Ia bergegas pergi ke tempat janji temu dengan pacarnya. Namun begitu melihat Sopam, Fuong Hye Sao mengabaikannya, karena dia memandang rendah Sopam sebagai orang miskin. Ketika Fuong Hye hendak pergi, Sopam melihat angka 0 di kepala Fuong Hye. "Nomor apa? Dasar orang gila, pergilah. Tadi aku tidak salah, ada angka 0 di kepalanya. Sepertinya hanya aku yang bisa melihatnya. Dan angka itu berarti dia akan mati hari ini. Bagaimana bisa?" Tak lama, ia melihat Fuong Hye Sao mengalami kecelakaan. Dan dia meninggal di tempat. Beberapa hari kemudian Sopam duduk di dalam bus. Tak disangka, ia melihat angka 0 di kepala seluruh penumpang. Sopam segera menyadari bahwa bis ini akan mengalami kecelakaan. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menasihati pengemudi agar berhenti. Lalu menyuruh semua orang segera keluar. Jika tidak, semua orang akan mati. Para penumpang bus semua merasa tidak nyaman.
Semua orang bersiap pulang untuk merayakan tahun baru. Mengapa kau mengatakan hal-hal yang tidak menguntungkan? Mereka ingin Sopam turun dari bus. Meski Sopam berusaha sekuat tenaga untuk menasihati, pada akhirnya hanya ada dua perempuan yang percaya dengan apa yang dikatakannya. Mereka mengikutinya keluar dari bis. Sementara mereka masih setengah percaya, tiba-tiba hujan turun deras. Dan bus yang baru berangkat mengalami kecelakaan saat memasuki terowongan pegunungan. Seluruh penumpangnya tewas seketika. Sopam, kau bisa melihat waktu di atas kepala semua orang kan? Jadi lihat, berapa lama aku bisa hidup. Pada hari orang tersebut meninggal, nomor tersebut akan muncul di kepalanya. Futin, kali ini kita beruntung berkat Sopam. Sayangnya penumpang di dalam bis menolak mempercayaiku. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Aku mencoba yang terbaik agar mereka selamat. Kita sudah sampai. Terima kasih. Lihat, matanya langsung berbinar ketika melihat wanita cantik. Itu bosku, apakah dia juga punya nomor di kepalanya? Direktur Chow, Sopam, bukankah kau sedang dalam perjalanan bisnis? Bus yang aku tumpangi mengalami kecelakaan. Jadi kenapa kau masih di sini? Aku mempunyai kemampuan untuk memprediksi kapan orang lain akan mati. Aku memperkirakan bus itu akan mengalami kecelakaan. Jadi aku turun dari bus lebih dulu. Tapi ini bukanlah persoalan penting. Yang penting hari ini kau akan mati. Aku selalu memperlakukanmu dengan baik, tapi sekarang kau bercanda denganku seperti itu. Aku tidak bercanda, kau benar-benar akan mati hari ini. Kau tidak mengikuti peraturan perusahaan. Sekarang kau berani berdiri di depan pintu perusahaan untuk mengutukku. Mengapa aku tidak menyadari bahwa kau brengsek sebelumnya? Aku tidak menipumu. Jika kau tidak percaya, lihatlah, bus yang aku tumpangi hari ini mengalami kecelakaan. Kecuali aku dan dua gadis yang turun dari bus itu. Penumpang lainnya semuanya tewas. Oke, sekarang aku tidak ingin mendengar omong kosongmu. Direktur Chow, aku tidak berbohong kepadamu. Kau akan mengalami kecelakaan hari ini. Sebaiknya kau tetap di sini dan tidak pergi kemanapun untuk memastikan keselamatanmu. Kau terlalu berani. Beraninya berulang kali mengutukku. Sekarang kau dipecat. Besok pergi ke Departemen Keuangan untuk menyelesaikan akun. Mulai sekarang aku tidak ingin melihatmu lagi. Maaf, baru saja dia sedang dalam suasana hati yang gelisah dan bertindak tidak pantas. Jadi dia menyinggung perasaanmu. Aku minta maaf kepadamu atas namanya. Siapa kau? Aku temannya. Oke, aku tidak ingin mendengarnya. Mulai sekarang aku tidak ingin bertemu dengannya lagi. Direktur Chow, biarkan saja. Dia tidak akan mempercayaimu. Dia akan mengira kau gila. Tapi aku tahu kau ingin menyelamatkannya. Tapi jika kau mengatakan itu, tidak ada yang akan mempercayaimu. Lantas bagaimana caranya? Tidak peduli apa, aku harus menyelamatkannya. Kau sudah dipecat dari pekerjaanmu. Mengapa kau masih berusaha menyelamatkannya? Tapi itu kehidupan manusia. Melihat kembali penampilanmu sekarang, apakah menurutmu dia akan mempercayaimu? Tintian benar. Jika kau benar-benar ingin membantunya, kau harus memikirkan cara lain. Apakah ada cara lain? Kau karyawannya. Tahukah kau jadwalnya? Aku tidak tahu tentang ini. Tetapi aku tahu bahwa ketika dia tidak ada pekerjaan, dia beristirahat di ruang istirahat kantor. Jadi apakah ada yang tahu jadwalnya? Pastinya sekretaris Truong mengetahuinya. Keduanya awalnya adalah teman kuliah. Setelah lulus, mereka membangun karir bersama dan mengetahui segalanya. Tintian, haruskah kita menyelidiki sekretaris ini? Dan melihat apakah dia punya masalah? Ayo kita bicara dengannya. Haye minta seseorang untuk membersihkan semua barang-barang Sopam. Hari ini dia sungguh keterlaluan. Dia berani mengatakan aku akan mati hari ini. Tamparan itu sangat baik untuknya. Direktur Chow benar sekali, tapi aku baru saja memeriksanya. Bus penumpang yang ditumpangi Sopam hari ini memang mengalami kecelakaan. Kau tidak perlu menunjukkan hal-hal ini padaku. Apakah kau percaya omong kosong itu? Tentu saja tidak. Benar sekali, Tuk Kuyen, Direktur Tran dari Futan Group, menjanjikanmu makan malam di kapal pesiar nomor 1 Duong Tan pada jam 6 malam ini. Oke, aku tahu. Pergilah dan aturlah. Oke. Di lantai berapa kantor Direktur Chow? Lantai 44. Bagaimana dengan Sekretaris Truong? Apakah dia juga di lantai 44? Tidak, karena Direktur Chow suka ketenangan. Jadi lantai 44 hanya ada kantor direktur. Kantor sekretaris ada di lantai lain. Kalau begitu, ayo kita cari Sekretaris Truong dulu. Tunggu, perusahaan kami memiliki mekanisme keamanan. Terutama di kantor direktur. Terlebih lagi, meskipun kita pergi mencari Sekretaris Truong, dia juga tidak akan memberitahu kita jadwal Direktur Chow. Tak perlu khawatir, Tintian ada di sini. Nona, bisakah kau membuat Sekretaris Truong memberitahu kami jadwal Direktur Chow? Apa maksudmu? Apakah kau meremehkanku? Meskipun Tintian tampaknya tidak terlalu bisa dipercaya, tapi dia punya koneksi luas. Bisa atau tidaknya kita mendapatkan jadwal Direktur Chow tergantung padanya. Tentu saja, jadi bagaimana? Apakah kau sudah menyelidikinya? Tentu saja, Sekretaris Truong memiliki banyak sejarah kelam. Oke, jadi ayo naik.
Tuk.